Selanjutnya kita membahas kitab Tafsir Al-Jailani. Sudah sampai pada surat Yunus ayat 21-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrum fi ayatina qulillahu asyra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Pembahasan ayat ini terkait perilaku manusia pada umumnya. Jadi ini bisa menjadi introspeksi termasuk diri kita, dan juga melihat fenomena kisah-kisah pada zaman dahulu gitu. Wa idza adzaqna, dan ketika kami memberikan anugerah, yaitu merasakan annasa manusia rahmatan rahmat gitu. Jadi maksudnya ketika Allah memberikan manusia rahmat, rahmat ini pengertiannya luas bisa berupa rezeki yang melimpah, bisa jabatan yang tinggi atau rahmat-rahmat yang lainnya. Mimba didoro, sesudah selesai mengalami proses penderitaan. Jadi ketika aku memberikan satu anugerah rahmat, misalnya seseorang ini dalam posisi yang sulit kemudian ada solusi gitu. Dalam posisi bencana besar tapi bisa selamat gitu. Ini mimba didorroi masathum, setelah mengalami sebuah huru-hara peristiwa besar tapi dia bisa selamat. Idzallahum makrun, akan tetapi tiba-tiba yang muncul kepada mereka itu yaitu tipu daya atau sifat licik gitu. Fi ayatina, pada ayat-ayat kami. Jadi setelah dia mendapatkan anugerah tadi, setelah sebelumnya melewati kondisi sulit itu kemudian dia licik itu ingkar bahwa dia bisa selamat dari kondisi sulit ini sebenarnya mutlak pertolongan Allah gitu. Dia bisa selamat dari misalnya musibah, gempa bumi, tsunami, itu sesungguhnya karena perlindungan Allah, bukan karena kehebatan dia. Atau misalnya ada orang yang di kantornya itu terjadi resign besar-besaran, kemudian ternyata dia selamat itu mutlak ini pertolongan Allah. Tapi bagi orang yang hatinya ada penyakit nifak, itu mudah berubah sikapnya. Wah, ini mah hasil kerja keras saya, nggak ada urusannya dengan Allah misalnya. Nah, ini namanya makrun. Dia sudah mulai bahasa makrun itu bisa licik. Posisi sulit, merengek-rengek minta pertolongan kepada Allah. Setelah diberi kemudahan, oh ini karena kehebatan saya, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Kul, katakanlah, kalau ketemu orang yang seperti ini katakanlah, Allahu bermula Allah itu asra'u, lebih cepat makron rekayasanya.
Jadi Allah lebih tahu tentang kelicikan Anda. Ketika posisi sulit itu DB minta pertolongan Allah, setelah diberikan kemudahan lupa sama Allah. Ini Allah menjawab, Allahu lakum asy. Dan Allah juga bisa membalikkan ya, situasi menjadi lebih buruk lagi. Inna rusulana, sesungguhnya para rasul kami, ya, para rasul, para utusan, yaktubuna, mereka menulis fi suhaifi a'malikum, dalam mushaf, dalam lampiran-lampiran amalmu, ma, sesuatu, tamkuruna, yang kamu lakukan tipu daya. Jadi maksudnya ya, kita setelah paham ayat ini ya, jangan sampai mengikuti sikap orang yang penuh tipu daya sebagaimana dijelaskan pada ayat ini. Karena ini mudah sekali terjadi kepada siapapun. Ya, ketika posisi sulit ya dia ya baik banget gitu. Tapi ketika sudah ada kemudahan itu muncul sombongnya, muncul ujubnya gitu. Ini yang tubuh nama tamguru. Nah, ini termasuk bentuk makrun, tipu daya atau sifat kelicikan. Walladzi yusawwirukum, wa, bermula Allah, alladzi yusayyirukum. Nah, ini kita disuruh untuk belajar ya. Wa, bermula Allah, alladzi yusayyirukum, yang telah memperjalankanmu ya, fil barri, di lautan ya, melalui kapal laut ya, wal daratan ya, fil barri, di daratan ya, melalui kendaraan-kendaraan di darat ya. Kalau dulu, zaman dulu ya, kendaraan daratnya ya onta ya, keledai, kuda gitu. Sekarang sudah berubah, mereknya merek Jepang, Eropa gitu. Wal bahri, dan laut ya, itu ada jenis kapal pesiar ya, kapal macam-macam gitu. Hatta idza kuntum, ketika sampai apabila kamu ada fil fulki, di sebuah perahu, wajaroina, dan berjalan bihim, dan mereka, birihin, dengan angin, thayyibatin, yang baik gitu. Jadi ini kita disuruh mengambil sebuah pelajaran. Maksudnya di sini Allah menegaskan bahwa Allah lah itu. Walladzi itu menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan kemudahan di dalam melakukan perjalanan, baik melalui transportasi umum ya, yang sifatnya itu di darat maupun di laut. Nah, di sini di udara tidak ada, tapi sekarang ya udara bisa masuk ya. Tapi yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an ini hanya fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Nah, kita disuruh berpikir, merenung, supaya akhirnya sadar, oh semua itu sarana dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan lewat laut, ya ini digambarkan di Al-Qur'an, wajarayna bihim birihin thayyibah, ketika kapal ya sudah mulai ya masuk ke wilayah lautan ya. Dulu kapal laut itu kan tergantung dari birihin, tergantung dari angin ya. Belum ada teknologi seperti sekarang, udah pakainya mesin semua. Nah, kalau birihin thayyibah artinya anginnya itu angin yang lembut, sepoi-sepoi itu. Nah, ketika berlayar dengan kondisi angin yang bagus, thayyibah, wa farihu biha, semua yang ada di perahu senang. Alhamdulillah ya Allah, kondisi normal, nyaman gitu. Ya.
ja'atha, ya, telah datang kepadanya rihun asif. Setelah melewati angin yang normal, bagus. Terus setelah itu apa? Datanglah angin asifun yang sangat kencang sekali. Ya, syadidul huyub muzalzalatun laha, dan menggoncang perahu tersebut. Ini kan pasti kondisi mencekam. Kalau ada kapal laut di tengah-tengah laut, terus anginnya kencang, ombaknya kencang, ya. Ini sampai muzalzalatun laha, ya, terguncang. Saking kencangnya ombak, ya, angin yang dilewati oleh kapal tersebut. Ini penggambaran Al-Quran terhadap kondisi umat, ya, secara umum. Waja'ahum, dan telah datang kepada mereka al-mauju. Mauju itu kayak fata morgana, ya, kayak tanda-tanda langit itu cerah, ya. Min kulli makanin, dari tiap tempat. Wadhunnu, dan mereka nyangka annahum, sesungguhnya mereka uhita bihim, ya. Oh, ini akan meliputi mereka. Da'awullah, mereka berdoa kepada Allah. Jadi pada saat mengalami guncangan yang dahsyat tadi karena angin kencang, ombak yang kencang, mereka da'awullah, mereka akan berdoa, ya, kepada Allah mukhlisina, dengan ikhlas. Ya Allah, selamatlah kami, ya Allah, gitu. Jadi ini, ya, bisa saja dikiaskan dengan pesawat terbang, ya, yang pas lagi di udara. Kalau kondisinya normal, ya nyaman. Tapi kalau kondisinya lagi tidak nyaman, ya, itu bisa turbulensi, yaitu kondisi yang mengguncang pesawat, ya, sampai, ya, terjadi mesin pesawat mati dan sebagainya. Nah, pada saat terjadi kondisi seperti itu, baik orang yang naik pesawat maupun naik kapal maupun naik kendaraan umum, ya, pasti dia akan berdoa kepada Allah mukhlisina lahuddin, ya, DP, ya Allah berilah keselamatan, ya Allah, gitu. Jadi ini artinya hal yang manusiawi ketika manusia dalam hidup yang normal, ya, berkelimpangan harta, lupa sama Allah, itu hal yang biasa, wajar. Itu wajarnya karena dia tidak mengenal Allah. Tapi kalau dia mengenal Allah, akan banyak syukurnya atas segala nikmat yang telah diperoleh. Nah, bagi orang yang sedang lalai, ya, ketika diberikan kemudahan lupa sama Allah, pada saat diberikan kondisi yang tidak nyaman, ya, seperti kondisi pesawat tadi yang turbulensi, kondisi kapal yang dihadang oleh ombak besar misalnya, itu kan pasti kondisinya mencekam. Pada saat itu dia baru, ya, minta pertolongan Allah secara serius. Nah, lakin anzaina, ini ketika kondisi sudah berubah, alain anzaina, ketika kami menyelamatkan. Jadi Allah akhirnya menyelamatkan dari kondisi yang buruk tersebut, ya, bifadlika, dengan anugerah Allah, min hadhihi, dari kondisi sulit ini. Lain anjainan, jikalau kami selamat mindalika, dari kondisi ini, lanakunanna, niscaya kami benar-benar menjadi minasyakirina, dari orang-orang yang syukur. Itu.
Ini ucapan orang yang lagi kepepet, ya, kepepet karena kondisi pesawat yang turbulensi, ya. Dia, ya Allah selamatkanlah kami, andai kami selamat saya akan bersyukur ya Allah, saya akan bertobat ya Allah, gitu. Saya akan menjadi soleh gitu. Begitu juga yang sedang dihadang badai juga sama, ya Allah selamatkanlah kami ya Allah, mudah-mudahan kami bisa ibadah lebih baik lagi gitu. Insya Allah kami akan menjadi orang bersyukur. Nah, ini ucapan mereka. Terus faktanya bagaimana? Falamma anjahum, maka tatkala kami, ya, tatkala Allah menyelamatkan mereka dari kondisi yang sulit tadi, idahum, tiba-tiba mereka yabghuna, mereka melakukan kerusakan fil ardi, di bumi, bighairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Nah, setelah diselamatkan oleh Allah, tetap saja mereka pada perilaku aslinya, tetap menjadi orang ahli maksiat, tetap menjadi orang yang perusak, tetap menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Karena ini sudah model orang seperti itu. Jadi sama kalau orang zaman sekarang ini, ya apalagi zaman nyalek nyapres ini, pasti kan sama. Ya kalau saya jadi pasti saya akan begini-begini gitu. Ini diibaratkan ayat ini punya makna luas gitu. Kondisi kejepit, butuh pertolongan rakyat, pertolongan, nah pasti dia akan teriak-teriak, insya Allah saya akan janji gini gitu. Tapi ketika sudah falamma anjahum idahum yabghun fil ardi bighairi, ternyata setelah jadi lupa semua dengan janjinya, tetap pada tabiat aslinya. Ini sudah karakter manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innama bahyukum, sesungguhnya yang membuat dirimu sesat, ala anfusikum, atas dirimu sendiri. Jadi sesungguhnya yang membuat kamu tersesat itu ya dirimu sendiri. Mata'ul hayati dunya, bermula mata'al hayati dunya, yaitu kehidupan dunia. Summa ilaina, kemudian kembali kepada kami, marji'ukum, mereka mengembalikan, fayunabbi'ukum, maka kami menceritakan kepadamu, bima, dengan sesuatu, kuntum, yang kamu ada, ta'maluna, kamu lakukan. Itu. Jadi dari penjelasan ayat ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita jangan sampai menjadi tipe orang yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Kondisi sulit, DP, minta tolong, ketika sedikit ada angin, kemudian lupa diri. Nah ini sudah diingatkan oleh Al-Quran bahwa tipe itu ada, orang-orang yang tipe seperti itu. Tapi sebaliknya ada juga orang-orang yang baik, ya, selalu dengan kondisi sulit maupun kondisi suka selalu banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku yang dijelaskan dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin.